Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi dengan NIM 21181030, berasal dari lokal PAI 5A, yaitu dengan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, yang mana saya adalah mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi tentang yaitu kewajiban berdakwah, yang mana ini merupakan UAS dari media pembelajaran PAI dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Khaila Saprina MPD. Nah, dalam berdakwah ada substansinya ataupun kewajiban berdakwah itu ada substansi ataupun indikator yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian dakwah itu sendiri, yang kedua itu ayat Al-Quran dan terjemahan, yang ketiga itu mufradat, yang keempat itu materi dakwah. Nah, untuk yang pertama itu apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa berarti ajakan, sedangkan menurut istilah dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islami. Nah, itulah yang disebut dengan dakwah. Sedangkan landasan adapun dalil yang bercerita tentang dakwah, kewajiban kita untuk berdakwah itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125, yaitu yang berbunyi, ayat kita baca bersama-sama surah An-Nahlnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Nah, mufrad dari surat An-Nahl ini ayat 125 yaitu yang pertama kata ud'u, yang berarti serulah. Sedangkan kata sabili yang berarti jalan. Sedangkan yang ketiga itu rabbika, Tuhanmu. Selanjutnya yang keempat itu kata bil hikmah yang berarti dengan hikmah. Yang keempat itu wal mau'izah yang berarti dan pelajaran. Wajadilhum yang berarti dan bantahlah mereka, ahsan yaitu artinya baik. Nah, itulah mufradat dari surah An-Nahl ayat 125. Selanjutnya itu masuk kita kepada metode dakwah. Yang pertama itu metode dakwah itu bil hikmah, yaitu dengan cara hikmah. Yang kedua itu metode dakwah adalah al-mau'izah hasanah, yaitu artinya lah proses dalam pendakwahan ini biasanya berisi tentang petunjuk jalan dan Allah Subhanahu wa taala biasanya menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, peringatan, berita gembira dan lain sebagainya. Intinya itu menyangkut hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan dakwah. Yang ketiga itu metode dakwah itu wajadilhum, yaitu merupakan langkah selesai pendakwahan yang dilakukan dengan perdebatan dengan bertujuan berdiskusi, bertukar pikiran, menghindari kesalahan yang bertujuan menemukan kebenaran ataupun hujah dan lain sebagainya. Nah, itulah metode-metode dakwah yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125 yang sudah kita bacakan tadi. Nah, untuk tadi dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama itu pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa itu berarti ajakan, sedangkan istilah yang dimaksud dengan dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islami. Nah, itulah yang dimaksud dengan dakwah.
Sedangkan kedua, ayat yang berhubungan dengan kewajiban berdakwah yang berceritakan tentang dakwah yang mengharuskan kita untuk berdakwah terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125 yang sama-sama dengarkan atau sudah kita lihat di awal tadi, penjelasan pertama tadi, yaitu surah An-Nahl ayat 125. Yang ketiga itu metode dakwah. Dalam berdakwah ada 3 metode yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama yaitu dengan cara bil hikmah, yang kedua itu al-mau'izatul hasanah, yang ketiga itu wajadilhum. Nah, itulah eh, pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.